Setengah dari seluruh senjata yang dijatuhkan Israel di Gaza adalah bom bodoh. Mengejutkan. Data intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar setengah dari seluruh senjata udara yang dijatuhkan oleh Israel di jalur Gaza, Palestina adalah bom bodoh yang tidak terarah karena pasukannya juga asal comot. Dokumen penilaian Kantor Direktur Intelijen Nasional atau DNI Amerika menunjukkan bahwa 40 hingga 45% bom udara ke darat tidak terarah dijatuhkan militer Zionis Israel selama lebih dari 2 bulan perang. 3 sumber yang melibatkan hal tersebut melihat dokumen itu mengungkapkannya kepada CNN. Belum diketahui pasti berapa jumlah bom yang telah dijatuhkan Israel di Gaza selama perang dengan Hamas yang membuat internasional khawatir atas sikap Zionis ini. Seperti diketahui, lebih dari 18.600 warga Palestina telah terbunuh sejak 7 Oktober. Perang tersebut telah menyebabkan kehancuran di Gaza dengan setengah dari persediaan perumahan di wilayah pesisir rusak atau hancur dan hampir 2 juta orang mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut di tengah kekurangan makanan dan air bersih. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza karena jumlah korban tewas terus meningkat dan segera memberikan hukuman bagi petinggi Israel yang membiarkan hal ini terjadi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan serangan Israel pada hari Selasa sebagai pengeboman tanpa pandang bulu. Pengeboman tanpa pandang bulu secara luas dianggap sebagai kejahatan perang yang melanggar konvensi Jenewa dan sangat mengakibatkan hal fatal bagi Zionis Israel. Gedung Putih kesulitan menguraikan kata-kata Presiden tersebut. Yang pasti, Israel dalam bencana besar karena sudah banyak dukungan internasional yang menarik diri dari Israel. Sementara itu, militer Israel menolak mengomentari jenis bom yang digunakan dalam perangnya melawan Hamas di Gaza. Jenis bom bodoh yang digunakan Israel di Gaza masih belum jelas dari penilaian intelijen Amerika. M117 adalah bom serbaguna seberat 750 pon yang berasal dari perang Korea dan digunakan secara luas dalam perang Vietnam dan juga perang Irak pertama. Menurut Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat, tidak jelas variasi apa yang dimiliki Israel dalam persenjataannya. Kolonel pemimpin pasukan elit infanteri Israel tewas disergap pejuang di Gaza. Seorang kolonel senior Israel yang memimpin pangkalan depan pasukan elit infanteri telah tewas dalam pertempuran di Gaza bersama dengan tentara lainnya. Kabar terbaru itu diungkap oleh militer Israel. Itzhak Ben Bazat berusia 44 tahun tewas pada Selasa dalam penyergapan oleh pejuang Palestina di lingkungan Sejaya di Gaza yang merupakan basis kelompok perlawanan Palestina. Ben Bazat, kepala tim Komandan Brigade Golani, adalah perwira Israel paling senior yang terbunuh di Gaza sejak invasi darat diluncurkan pada akhir Oktober menurut Times of Israel. 9 tentara lainnya tewas dalam insiden yang sama pada Selasa, termasuk seorang letnan kolonel yang memimpin resimen Golani, 2 komandan kompi, seorang komandan peleton, dan juga seorang komandan regu. Seperti diketahui, kematian ini jelas sangat memalukan bagi pasukan Israel yang bersenjata lengkap dan paling canggih. Pasukan pejuang Palestina yang bersenjata ala kadarnya mampu menghabisi lebih dari 100 tentara Israel selama operasi darat di Gaza.
Ribuan tentara Israel lainnya telah mengalami cacat atau luka parah dalam pertempuran melawan para pejuang Palestina di jalur Gaza, hingga dapat disimpulkan jika korban dari Israel sangat banyak lebih dari yang mereka ungkapkan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan atas pemboman secara sembarangan selama berbulan-bulan di jalur Gaza. Ia menyerukan Benjamin Netanyahu harus berubah untuk memperlihatkan keretakan baru dalam hubungannya dengan Perdana Menteri Israel itu. Keamanan Israel bisa saja bergantung pada Amerika Serikat, namun saat ini Israel memiliki lebih dari Amerika Serikat. Israel memiliki Uni Eropa, namun kini banyak negara-negara Eropa telah meninggalkan Israel. Namun Israel mulai kehilangan dukungan tersebut dengan pemboman tanpa pandang bulu yang terjadi, kata Biden seperti dilansir dari Reuters. Ia juga menyinggung percakapan pribadinya dengan Netanyahu, di mana pemimpin Israel itu berkata, "Anda mengebom Jerman, Anda menjatuhkan bom atom, banyak warga sipil tewas." Biden mengatakan dia menjawab, ya itu sebabnya semua lembaga ini didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan pada 9/11 atau 9/11. Tidak ada alasan mengapa kita harus berperang di Afghanistan. Biden mengatakan pada Netanyahu jika dia harus segera berubah dan menambahkan bahwa pemerintahan di Israel membuat hal ini menjadi sangat sulit. Dia juga mengatakan bahwa pada akhirnya Israel tidak bisa mengatakan tidak terhadap negara Palestina yang ditentang oleh kelompok garis keras Israel. Kita mempunyai peluang untuk mulai menyatukan kawasan dan mereka masih ingin melakukannya. Namun kita harus memastikan bahwa Netanyahu memahami bahwa dia harus mengambil tindakan. Anda tidak bisa mengatakan tidak ada negara Palestina. Anda harus mendukungnya. Karena Hamas terus bergerak dan Israel makin ditinggalkan oleh pendukungnya.